Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Samiono, STMM CHRP, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kali ini, saya dan teman saya berkesempatan untuk memaparkan hasil analisis SWOT yang sudah kami lakukan. UMKM yang menjadi bahan serta objek analisis SWOT ini adalah warung lesehan sagil atau sambal gila. Poin-poin yang akan kami sampaikan pada video ini adalah 7 McKinsey, SWOT, Grouping All In It, BSC Inisiatif, serta struktur organisasi yang baru. Pada poin 7 McKinsey terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan pada poin internal faktor, antara lain struktur organisasi yang masih tumpang tindih, kurangnya pemanfaatan sosial media, kekurangan jumlah karyawan, lalu keinginan owner untuk mengalahi brand lainnya, pemberian kompensasi yang tinggi, lalu kelebihan pada nama brand yang sangat unik dan mudah diingat. Lalu untuk poin eksternalnya, terdapat dua ancaman yang berupa munculnya UMKM baru yang serupa di wilayah tersebut dan ketidakstabilan harga bahan baku, serta opportunity yang berupa masyarakat Indonesia menyukai banyak sambal, peminat produk yang banyak, serta banyaknya platform online untuk customer mengorder makanan. Lalu dari hasil analisis SWOT yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari warung lesehan sagil ini adalah kekurangan atau keinginan owner untuk mengalahkan brand kuliner khas sambal yang lebih besar, serta memiliki nama brand yang unik sehingga mudah diingat. Lalu kekurangan yang dimiliki oleh warung lesehan sagil ini adalah yang pertama, kurangnya pemanfaatan sosial media untuk melakukan pemasaran yang lebih optimal, struktur organisasi yang masih tumpang tindih, pemberian kompensasi yang terlalu tinggi, serta jumlah karyawan yang masih kurang, serta opportunity yang dimiliki oleh warung lesehan sagil, antara lain banyaknya platform online yang memudahkan customer untuk order makanan. Yang kedua, masyarakat di Indonesia yang banyak menyukai sambal. Lalu yang terakhir adalah peminat produk yang banyak. Lalu pada poin selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ancaman atau threat bagi warung lesehan sagil adalah ketidakstabilan harga bahan baku yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan produksi pada setiap harinya, dan threat atau ancaman yang kedua adalah munculnya UMKM baru yang serupa di wilayah tersebut, atau dapat dibilang dengan munculnya kuliner baru dengan ciri yang sama seperti warung lesehan sagil, yang dimana munculnya warung-warung kuliner tersebut juga menggunakan sambal sebagai ciri khas dari semua menunya. Oke, selanjutnya akan saya lanjut dengan saya sendiri, Adi Faris Muzaki Permana. Di sini terdapat grouping all in it. Grouping all in it itu kita satukan elemen-elemen dari bagian F atau finansial, I atau internal business process, C atau customer focus, dan L yaitu learning and growth. Setelah kita satukan, kita finalisasi yang menurut hasil analisa kami itu memiliki tujuan yang sama. Dari bagian final F itu terdapat dua final, F1 dan F2. Ini seharusnya F1 dan F2, bukan F2 dan F3. Selanjutnya di I ada 4 final, yaitu I1, I2, I3, dan I4. Lalu di bagian C terdapat C1, C2, dan C3. Lalu selanjutnya di bagian L terdapat 3 final, yaitu L1, L2, dan L3. Kemudian setelah kita finalisasi, kita masukkan elemen-elemen tersebut yang menjadi perwakilan elemen lainnya ke dalam BSC inisiatif. Di kolom BSC inisiatif ini terdapat KRA atau Key Result Area. Key Result Area ini hasil dari inisiatif ini akan menghasilkan output apa. Lalu di KPI ini yaitu kepanjangannya adalah Key Product Indicator.
Key Product Indicator ini yaitu hasil dari KRA itu. Selanjutnya ada produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya juga ada unit in charge. Unit in charge ini bagian apa yang akan menjalankan dari elemen tersebut. Selanjutnya, elemen tersebut akan masuk ke golongan apa, yaitu apakah policy maker, apakah business support, atau apakah operation. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada struktur baru dari hasil analisa kami sebelumnya, karena struktur yang lama menurut hasil analisa kami kurang efektif dan efisien dalam menjalankan operasional dan untuk meningkatkan laba penjualan. Dari hasil struktur baru ini terdapat direktur, lalu ada manajer umum yang bertanggung jawab langsung kepada direktur. Di bawah manajer umum ada 4 manajer, yaitu manajer SDM, manajer operasional, manajer keuangan, dan manajer pemasaran atau marketing. 4 manajer ini akan bertanggung jawab langsung kepada manajer umum. Lalu di bawah manajer operasional terdapat staf dapur yang akan bertanggung jawab langsung kepada manajer operasional. Lalu di bawah manajer keuangan ada staf kasir yang akan bertanggung jawab langsung juga kepada manajer keuangan. Lalu selanjutnya ada manajer pemasaran atau lalu di bawah manajer pemasaran atau marketing terdapat staf pemasaran yang akan bertanggung jawab langsung kepada manajer pemasaran atau yang akan bertanggung jawab langsung kepada manajer pemasaran atau marketing. Baik, telah selesai presentasi dari hasil analisis pengembangan organisasi pada UMKM Warung Lesehan Sagil. Semoga hasil analisis ini dapat membantu UMKM Warung Lesehan Sagil dalam terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat keliruan atau kurang dimengerti para audiens. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.